Oke, ini bacaan umum untuk Aries. Otomatis seperti biasa, saya tidak bisa basa-basi, nggak usah dibawa baper, nggak usah dibawa drama. Jelas ini tidak akan cocok dengan semua Aries di luaran sana. Selebihnya baca di kolom deskripsi karena ada beberapa hal yang berubah termasuk nomor saya. Jadi yang sudah menghubungi ke nomor saya yang lama, pasti tidak akan bisa saya terima karena nomor itu sudah tidak aktif sejak sekitaran Januari, mid Januari kayaknya ya. Jadi ya itulah, bisa dicek di kolom deskripsi. Oke. Aries, let's see Aries. Oh, ada yang move on Aries. Jelas lah kak, masa mau kayak gitu terus? Jelas lah kak, kayak gitu mah gampang aja kak dilihat, kira-kira enggak. Karena saya lihat move onnya ini nggak benar-benar move on. Masih mempertanyakan yang kemarin sebenarnya. Masih ada kata-kata kemarinnya ya. Oke, kartumu sendiri keluar, Emperor Kaisar ya. Kartumu sendiri keluar. Kamu bisa nggak punya kontrol ke dirimu sendiri? Beberapa ini sudah bisa, tapi beberapa ini masih setengah-setengah. Kadang kontrol ke dirinya sendiri, kadang masih keseret hal yang tidak perlu untuk dia itu tapaki lagi. Entah itu kondisi keuangan, entah itu kebiasaan yang buruk, entah itu lingkungan pertemanan, keluarga, apapun itu yang jelas-jelas tidak baik bagi dia, lingkungan asmara apapun itu. Sekali lagi ini aja bacaan umum, tidak akan cocok dengan semua Aries di luaran sana, dan aplikasikan diri ke area kehidupan yang dianggap memang sejalan ya, pas, katakanlah seperti itu. Oke. Dan di sini kartu karma keluar. Apapun yang kalian lakukan, sekecil apapun ya, itu akan ada efeknya ya. Destiny ya, ini saya nggak ngomong semata-mata nasib, tidak, karena ada beberapa, karena kecenderungan Aries adalah bertindak dulu ya, bertindak dulu, mikirnya belakangan. Entah nanti ada kata-kata, aduh gua kira nggak sedahsyat ini, gua kira nggak seheboh ini, gua kira. Nah, setelah tahu ada penyesalan yang terjadi, namanya penyesalan ya pasti di belakang. Kalau di depan namanya pendaftaran ya. Kalau penyesalan di depan, banyak orang jadi bijak dadakan. Jadi si Aries ini cenderung untuk seperti itu gitu loh. Karena Aries doer ya, pelaku. Oke, ini bisa. Oke, aku mampu. Oke, ini baik gitu loh. Tanpa memikirkan secara detail bagaimana. Jadi mungkin untuk kedepannya lebih detail saja ya, lebih berhati-hati aja, lebih pelan aja lah, slowly ya, ditapaki dulu, enak-enakin dulu gitu loh, nggak usah terlalu terburu-buru. Oke. Kartu ketiga ini ada 8 koin ya, benar-benar memusatkan diri untuk kebahagiaan finansial, kebebasan finansial, ya katakanlah yang bersifat duniawi lah. Tidak untuk dibanggakan, tidak untuk disombongkan, tetapi untuk keamanan diri dia sendiri. Beberapa Aries seperti itu. Tetapi saya lihat beberapa Aries seperti saya katakan di depan, ini untuk pelarian ya. Karena apalagi yang bisa saya lakukan gitu loh. Kalau saya tidak berusaha untuk diri saya sendiri, tidak untuk membahagiakan diri sendiri. Sekali lagi konsepnya itu tidak sedangkal, tidak segampang dengan ngomong, ini baik kakak, ini buruk kakak, enggak seperti itu. Konsepnya lebih dalam dari itu. Kenapa? Karena cerita tiap Aries berbeda. Juga cerita orang yang sedang berhubungan dengan Aries juga berbeda. Jadi saya tidak bisa ngomong segampang itu baik buruk, hitam putih, iya enggak ya. Jadi kalian tahu cerita kalian sendiri. Apakah dengan pelarian itu? Apakah dengan memakmurkan diri itu? Apakah dengan bekerja 150% itu setara, baik adanya? Apakah ini sepadan dengan hasilnya nanti? Apakah ini sepadan dengan hal yang ditinggalkan? Karena pertanyaan-pertanyaan itu saya lihat dari beberapa Aries masih ngambang ya. Jadi saya nggak mau ngomong terlalu gamblang di sini walaupun saya paham ya. Oke. Ada asnya pedang di sini. Jadi karena kamu sudah memegang kendali dalam hidupmu, beberapa Aries yang pertama ya. Karena ini kartumu, Kaisar ini kartumu ya, Emperor. Raja ini kartumu ya.
karena beberapa dari kamu sudah memegang kendali dalam hidupmu. Jadi otomatis karena Aries ini sifatnya secara alamiah, Aries ini menarik di mata lawan jenis, di mata orang lain gitu loh, karena dia pede, karena dia itu cenderung untuk berbuat, karena dia itu cenderung untuk melangkah dulu, inisiator dulu. Jadi kesannya ke orang lain itu ditangkap oleh orang lain, dilihat orang lain, magnetiknya itu kena banget gitu loh. Orang itu dia senang banget, menyenangkan banget gitu loh. Jadi si Aries di sini banyak mendatangkan hal-hal yang baru, banyak mendatangkan hal-hal yang baik bagi dia, terutama dalam segi keuangan, dalam segi pekerjaan, lingkungan baru. Ya, saya sedikit mengatakan cinta di sini. Cinta ada, tetapi bagi Aries itu bukan yang utama gitu loh. Ada satu kekecewaan dalam diri Aries yang buat Aries itu berjalan untuk oke lah, cinta oke gitu loh, tapi nggak prioritas. Karena ada sesuatu yang dia pendam. Saya lihat ini berhubungan dengan masa lalu, sehingga si Aries itu tidak mengutamakan untuk cinta apakah utama, oke, ya oke aja gitu loh. Utama enggak ya enggak. Ya seperti itulah. Saya nggak mau terlalu ngomong panjang lebar, karena juga muter-muter juga artinya seperti itu juga. Kartu Ibu Pertiwi keluar. Ya. Ada beberapa versi yang harus saya katakan. Bagi kalian yang mau main belakang, hati-hati ya. Nanti pasti akan kena ke kalian sendiri. Bagi kalian yang mau main jalan pintas, hati-hati. Pasti akan kena ke diri kalian sendiri. Ya, pada akhirnya orang lain tuh bakal tahu apa yang telah kalian perbuat, apa yang mau kalian perbuat, ataupun apa yang sedang kalian perbuat, cepat atau lambat. Dan itu nggak enak. Ketika kalian, it's like busted, seperti ketangkap basah ya, sama orang nggak enak gitu loh. Pada akhirnya kalian akan mengarang cerita lagi, menutupi lagi, memberi keterangan yang satu di atas keterangan yang lain, ya, yang mungkin itu tidak benar ataupun dibumbui. Ya. Beberapa Aries di sini dengan kartu karma ini sudah cenderung untuk mengambil jalannya sendiri, karena jika aku tidak mengambil jalanku, aku tidak bertindak untuk diriku sendiri, siapa yang akan bertindak buat diriku? Jadi dia mengambil inisiatif sendiri. Ini saya lihat beberapa Aries yang move on ini, yang mengambil langkah itu. Ya, jadi drastis. Saya tidak katakan move on dalam segi percintaan dulu. Tadi saya sudah katakan ini adalah general reading. Saya tidak ngomongkan ini untuk keuangan atau asmara saja. Ya, dan benar-benar dia itu duduk manis dalam tahtanya. Pede sekali ya, pinter. Sudah paham mana yang baik buruk, mana yang setia, mana yang enggak, mana yang pura-pura, mana yang setengah pura-pura, setengah baik, setengah jahat, ataupun jahat sekali, atau kadang di tengah-tengah ya. Jadi Aries lebih cenderung hati-hati dalam melangkah, cenderung untuk mau ngomong A saja masih harus ngomong apa walaupun intinya A. Jadi tidak semudah itu untuk mengeluarkan satu hal yang memang dulu Aries itu mudah untuk lakukan, mudah untuk Aries keluarkan, mudah untuk Aries katakan. Ya. Jadi Aries lebih ke seperti itu. Saya senang sih, bagus banget, malah bagus banget ada peningkatan. Ya. 5 pedang. Belajar itu saya tetap berpendirian. Yang saya paham, yang saya pahami, dan tetap akan saya pahami, dan tetap akan jadi prinsip saya, belajar itu adalah sesuatu yang kita lakukan seumur hidup. Ya. Saya lihat kalian gak menyerah, gitu loh. Kalian tahu prosesnya. Menuju keberuntungan, menuju enak, menuju jalannya bahagia, menuju jalannya itu nyaman, menuju jalannya itu damai, itu perlu pengorbanan, perlu usaha, perlu bahkan itu hal yang entah itu ditinggal, belajar hal baru, hal yang tidak disuka gitu loh, karena memang harus dilakukan, karena memang harus dirubah. Jadi si Aries seperti itu. Dan saya tidak bisa ngomong apa-apa lagi karena emang di sini memang kartunya kartu berjuang.
Dan saya nggak ngomong seolah-olah, ya lu mah cuma ngomong aja kak, tenang aja. Saya mah tidak mau mengumbar tangis India di sini ya, dan ini bukan tentang cerita saya. Karena saya itu mengatakan apa yang sudah saya lakukan. Percayalah, itu semua akan berbuah baik. Tetapi sekali lagi, karena di tengah-tengah dari beberapa Aries ini ada kartu karma, ya, saya katakan hati-hati karena kalian sudah hati-hati. Ke kanan dan ke kiri itu nilainya 50-50 ya. Jadi hati-hati ini sepenuhnya tidak milik Aries yang kanan dan yang kiri. Aries kecenderungannya adalah bertindak dulu mikir belakangan. Hati-hati di sana ya. Kalau yang kemarin itu sudah memberi kejelekan, keburukan, negatif, hal yang tidak enak, ya harus dipahami. Kalau itu sudah racun, masa di masa lalu itu sudah nggak enak mau ditelan lagi. Masa di masa lalu sudah nggak baik masih mau dilakukan lagi, nggak berhasil mau dilakukan lagi, ya berubah dong, diperbaiki dong, improvisasi dong, jangan lagi dong. Nah, silahkan aplikasikan sendiri mana yang cocok dengan kehidupan Anda ya. Terbalik ya, 5 tongkat, 5 of Staves. Belajar, nggak bisa enggak. Makna yang seutuhnya kesatria koin, Knight of Pentacles. Yang terakhir, dalam keadaan terbalik, tergantung ya. Seseorang tergantung dalam keadaan terbalik. Jika dalam keadaan tidak terbalik, maknanya saya bilang bagus. Karena sudah bisa melihat dari sisi yang berbeda. Pada akhirnya kalian itu mempunyai pencerahan yang baru, mempunyai hal baru untuk dilihat, dilakukan proyek yang baru, melihat ke arah dan melakukan sesuatu yang baru. Bahkan memulai pertemanan, bahkan mulai sikap, kehidupan, kebiasaan, itu yang baru. Karena sadar yang kemarin itu masih dan sudah tidak baik gitu loh. Di sini ada kartu belajar tapi dalam segi terbalik ya. 5 tongkat tapi terbalik ya. Kesatria cawan. Dalam arti yang sebenarnya, tidak terbalik ya. Maaf, saya katakan karena saya nggak bisa basa-basi. Susah banget gue terus terang dah hari ini dah. Entah ada beberapa dari kalian ini nggak bisa belajar. Walaupun sudah bisa pegang kendali, walaupun sudah mulai dari sesuatu yang baru. Jadi alurnya itu masih maju mundur. Walaupun kalian megang kuasa, walaupun kalian sudah tahu itu tidak baik, tapi entah kenapa kalian kembali ke pola yang sama. Gitu loh. Kayak, oke, aku nggak akan seperti itu. Enggak, aku sudah lupa. Aku akan benci kamu selamanya. Tapi entah kenapa itu semua kembali lagi. Kayak yang, aku masih sayang dia. Enggak, kayaknya ini masih bisa aku makan, akhirnya berefek ke kesehatan. Enggak deh, kayaknya aku masih bisa membeli ini, akhirnya berefek ke keuangan. Hal-hal seperti itu ya, entah kenapa dilakukan lagi. Dan pelan-pelan banget kalian itu merubah kebiasaan buruk kalian, merubah pola pikir kalian, merubah cara pandang yang ini nggak baik, aku harus berubah. Tapi entah kenapa itu masih jadi jargon kalian. Artinya belum ada tindakan nyata ke sana. Ada tindakan nyata 1, 2, tapi besoknya entah seminggu kemudian atau 5 hari kemudian atau sebulan kemudian kembali lagi gitu loh. Membikin 5 perubahan ke depan tetapi 6 langkah mundur ke belakang. Jadi hal seperti itu, maju mundur. Jadi saya harapkan beberapa dari Aries di sini, walaupun kalian pegang kuasa, walaupun kalian itu sudah paham, kalian harus paham mana yang harus kalian lakukan, mana yang harus dipahami, mana yang harus dibuang, mana juga yang harus dilakukan. Ya, apakah itu worth it? Apakah itu sepadan? Apakah itu memang baik dengan kehidupan kalian, dengan masa depan kalian, dengan kebahagiaan kalian? Oke? Thank you Aries.